Lalu peta kompetensi yang hendak dicapai. Sebenarnya lu kompetensi atau skill yang kira-kira diharapkan kita miliki itu apa toh? Sebagai kepala sekolah. Di situ nanti akan lahir yang namanya karisma tadi, hal seperti ini. Komunitas sekolah terlibat penuh dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Kalau membuat program, misalnya penggunaan dana BOS, untuk kegiatan apa, itu direncanakan bareng-bareng, paling nggak dengan tim sekolah. Kalau enggak, ini nanti ada kasak kusuk. Sebenarnya uang BOS itu untuk apa toh? Kok kita nggak pernah tahu? Wah, ini akan merongrong karisma kewibawaan kita sebagai kepala sekolah. Nggak pernah diajak ikut merencanakan penggunaan dana BOS. Padahal BOS-nya kan SMP itu 1.500.000 per bulan, per tahun. Kan cukup banyak. Nah, ini contoh-contoh itu. Kita harus melibatkan penuh komunitas sekolah. Kita mampu mengembangkan, menyebarluaskan, melaksanakan, dan mengevaluasi visi misi, tujuan, dan nilai sekolah. Sekali lagi, visi itu soal hati. Visi misi itu soal pembatinan. Visi misi itu bukan soal tulisan yang ditulis dengan beton, semen di depan sekolah, atau dinding sekolah, atau pintu gerbang. Visi misi itu bukan soal rumusan yang ditulis dengan MMT atau apa, lalu dipigura, ditempel di dinding-dinding kelas. Itu rumusan visi misi, iya. Tetapi sekali lagi, bicara visi itu soal pembatinan nilai. Nah, kepala sekolah harus yang paling kuat di dalam membatinkan visi misi ini. Kalau enggak, susah. Kalau enggak, nanti enggak ada warnanya sekolah itu. Jadi sekolah ini mau ngapa toh? Nah, itu enggak ada warnanya. Lalu pemangku kepentingan secara aktif terlibat dalam perencanaan tadi sudah. Masyarakat, pemangku kepentingan, ya orang tua, tokoh-tokoh masyarakat, gereja, itu terlibat. Itu. 4. Guru secara aktif terlibat dalam perencanaan. Guru juga dilibatkan. Ya. Guru. Pada peningkatan proses belajar mengajar. Sekali lagi, kita kepala sekolah dalam konteks POP ini adalah peningkatan kompetensi guru, tenaga pendidik, agar proses pembelajaran itu semakin berkualitas, outputnya, dampaknya, anak-anak kalau ukurannya adalah untuk AKM, bagus. Kalau yang internasional bisa, ya bagus. Nah, maka fokus kita, core bisnis kita itu adalah proses pembelajaran, kegiatan belajar mengajar. Inti dari sekolah itu di situ. Kepala sekolah harus mayoritas energinya tercurah ke proses belajar mengajar ini. Core bisnis kita ada di situ. Kualitas sekolah terletak di depan ruang kelas. Di depan kelas. Bagaimana guru tampil di depan anak-anak. Mutunya terletak di sana. Bukan di mana-mana. Gedung, AC, apalagi LCD, itu alat bantu. Itu sarana. Lalu kepala sekolah mendukung guru untuk memahami kebutuhan masyarakat. Guru, ya. Guru itu orang paling penting bagi kepala sekolah. Karena hanya bersama guru kita bisa melaksanakan itu. Tadi sudah melibatkan masyarakat dalam kehidupan sekolah. Berulang-ulang saya. Kalau setelah memenuhi. Nah, lalu bersinergi dengan pemerintah. Iya, kita mau nggak mau harus taat kepada aturan yang berlaku juga. Ya, beberapa kita bisa memodifikasi sesuai dengan kewenangan atau hak sekolah. Ya, kemarin Bu. Martin sudah menyampaikan terkait
Merdeka Belajar episode yang keempat, yang tentang PUP ini episode yang keempat, ada beberapa episode. Itu kalau yang guru atau sekolah penggerak itu episodenya ke-7 sebenarnya. Tapi karena kemarin pandemi, yang PUP ini tertunda, lalu bareng sekarang itu. Bareng dengan sekolah penggerak. Harusnya PUP lebih dulu, lalu sekolah penggerak baru sekarang, karena PUP harusnya sudah 2020 yang lalu dilaksanakan. Nah, paket PUP ini kita bekerja sama dengan pemerintah ini, atau pemerintah bekerja sama dengan Ormas, dibalik ya, pemerintah yang mengajak Ormas sebenarnya. Ya, paket kebijakan itu bertujuan untuk semakin memberdayakan organisasi masyarakat dalam membangun sekolah penggerak. Dalam posisi ini, Bapak, Ibu, Suster, Bude, Romo, jangan berpikiran bahwa pangudi luhur itu lebih baik dari sekolah-sekolah Romo, Buder, Bapak, Ibu. Tidak. Tetapi pangudi luhur itu akan sharing pengalaman yang kami miliki. Kita berbagi pengalaman, praktek terbaik yang dialami oleh pangudi luhur. Kebetulan praktek baik yang dilakukan pangudi luhur selama ini berdasarkan proposal dan hasil visitasi dari tim independen pemerintah dinyatakan layak untuk disebarluaskan, dibagikan. Itu posisinya. Bisa jadi nanti pengalaman yang dimiliki pangudi luhur juga sudah dialami oleh Bapak Ibu. Enggak masalah, wong kebetulan saja pangudi luhur dipercaya oleh pemerintah, itu posisinya ya. Itu. Nah, kita harus semakin menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya seperti yang kemarin disampaikan oleh Buder Martin dan saya juga menegaskan. Kemarin saya juga menegaskan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki paradigma baru dalam memajukan pendidikan di Indonesia, yaitu gotong royong. Kemarin saya menyampaikan, selama ini pemerintah mendesain pendidikan itu monopoli pemerintah, tidak pernah melibatkan siapapun. Pemerintah sekarang sadar bahwa banyak organisasi masyarakat yang punya pengalaman dan terbukti lulusannya baik, berkualitas, lalu diajak bergotong royong memikirkan. Itu kondisinya. Kemudian yang keempat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menggerakkan sekolah-sekolah. Nah, kita akan menjadi sekolah penggerak yang diorganisir oleh organisasi penggerak. Kita ini menjadi sekolah penggerak, Bapak Ibu nanti. Beda manajemen, beda organisasi. Sama dengan sekolah penggerak yang sekarang digerakkan oleh Dinas Pendidikan. Sama, kita akan menjadi sekolah penggerak. Nah, kunci perubahan seluruh kebijakan pemerintah pendidikan di Indonesia harus dimulai dari sekolah. Murid di dalam kelas harus merasakan perubahan itu. Tidak dari mana-mana. Tetapi perubahan pendidikan itu dimulai dari kelas-kelas. Kalau kelas akan berubah, akan berkembang, ya gurunya, tenaga pendidiknya yang dikembangkan. Maka ini, program ini konsentrasinya adalah peningkatan kompetensi gurunya. Dan kelas merasakan perubahan itu. Kalau enggak, ya itu enggak ada perubahan. Kita enggak ada reformasi. Ngajarnya ya akan gitu-gitu saja. Kurikulumnya ganti ya ngajarnya begitu-begitu saja. Karena kita gagal mereformasi diri. Ya. Nah, ini pengembangan hasil belajar siswa secara holistik. Nah, nanti anak-anak itu dilatih berpikirnya beda terkait berpikir kritis. Kalau nanti kita menyusun soal, ya soalnya bentuknya sudah ke model AKM.
atau model PISA. Nanti ada pada sesi tertentu kita akan didampingi oleh narasumber terkait dengan bagaimana menyusun soal model AKM atau PISA. Itu nanti kita akan pada sesi berikut di level guru nanti akan kita mengundang tenaga ahli untuk mendampingi itu. Karena arahnya ke sana. Nah, nanti kalau enggak, soal-soal yang kita latihkan, cara berpikir yang kita latihkan tidak mengarah kepada AKM atau PISA, ya enggak akan pernah ada perubahan. Nah, reformasi kita terjadi di situ. Bagaimana mengajak anak berpikir kritis. Atau mungkin dalam bahasa kemarin-kemarin soal HOTS itu. Ya, model-model soal seperti itu. Dan nanti kita tunggu pada saatnya. Lalu sekolah penggerak sebagai katalis, ya, sebagai sarana itu. Ini kepala sekolah, sekali lagi, kepala sekolah hukumnya wajib memahami proses pembelajaran siswa dan mampu mengembangkan kemampuan guru-guru dalam mengajar. Ini wajib, ini tugas kepala sekolah. Kalau kepala sekolah nggak ngerti bagaimana menjadi guru yang baik, ya susah. Kalau kepala sekolah tidak bisa memastikan RPP yang dibuat guru itu dilaksanakan, ya nanti kelas hanya akan belajar, tahu-tahu bel pulang, pelajaran nggak ada kemajuan. Nah ini, jadi kepala sekolah itu pemimpin pembelajaran, bukan pemborong pembangunan di sekolah. Bukan, tapi konsentrasinya di sini. Guru, nah ini, berpihak kepada anak dan mengajar sesuai dengan tahap perkembangan anak. Mengajar pas sesuai dengan kecerdasan anak. Mengajar pas sesuai dengan bakat dan minat anak. Ini memang tidak mudah. Ya, tidak mudah karena kelasnya misalnya maksimal terpenuhi 32 dalam satu kelas. Itu kan bakat minat anak macam-macam. Ya, ini tugas guru. Ya. Lalu ya ini kan karakter yang diharapkan, yang kemarin pelajar Pancasila ini, berakhlak mulia, mandiri dan seterusnya itu. Ya ini. Nanti yang diuji AKM ini khusus ini, bernalar kritis. Yang lainnya nanti survei karakter. Ya, apakah akhlak mulia, mandiri, gotong royong, kebinekaan itu ada atau tidak, itu survei karakter. Tapi yang asesmen nasional dalam bentuk AKM itu nanti yang bernalar kritis ini. Ini yang akan menentukan nanti tes pemerintah itu. Lalu komunitas, segenap orang tua, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat mendukung sekolah dalam meningkatkan kualitas belajar siswa. Tadi sudah berkali-kali. Kita jangan berhadapan-hadapan dengan orang tua. Maksudnya berhadapan-hadapan itu, ini aku, ini kamu. Ini urusan saya, ini wewenang saya. Kamu nggak boleh ikut campur. Jangan sampai sering terjadi seperti itu. Suatu saat boleh dalam hal prinsip, tetapi banyaklah berjalan beriringan dengan komunitas-komunitas itu. Ya, ini sekolah penggerak itu ya intinya 4 hal ini. Ini yang akan kita usahakan. Lalu ciri sekolah penggerak. Sekali lagi kita menjadi sekolah penggerak dengan organisasi atau manajemen atau yang menggerakkan ormas. 1, memiliki kepala sekolah yang benar-benar mengerti proses pembelajaran. Ya. Guru-guru di sekolah penggerak selalu berpihak pada anak dan ia tahu setiap anak itu berbeda. Sehingga dia mengajar pada level yang tepat dan pas. Ya, tadi saya sampaikan. Guru mendukung, ini saya ulang-ulang lagi. Wajib di awal tadi saya sampaikan. Guru mendukung pemimpinnya dengan cara berpartisipasi dalam budaya literasi maupun hal lain. Literasi jangan didefinisikan sempit membaca. Enggak, membaca itu pintu
pintu masuk untuk mempelajari, mendalami sesuatu secara lebih mendalam. Kecuali literasi boleh didefinisikan membaca, karena mereka belum pandai membaca. Oke, boleh. Tapi ini soal literasi itu mempelajari sesuatu secara lebih mendalam. Lah apa? Terserah. Tapi sekali lagi tolong diingat, guru mendukung pemimpinnya. Ini garis bawahi tebal-tebal. Jika ada guru yang tidak mendukung pemimpinnya, kepala sekolah, ya harus disadarkan. Tentu mendukung dalam arti kebijakan yang benar ya. Kalau mendukung terhadap situasi yang tidak benar, tentu tidak itu maksudnya. Tadi sekolah menghasilkan siswa pelajar Pancasila, ditandai dengan komunitas terlibat, ya, komunitas sekitar terlibat. Wah, indah sekali kalau kita bisa menghadirkan komunitas sekitar terlibat di sekolah kita. Bapak kepala sekolah, ibu kepala sekolah, suster kepala sekolah nanti nggak sempat istirahat. Setiap hari bisa rapat 2-3 kali. Kelompok basket mengadakan rapat, tim ekstra paduan suara mengadakan rapat, pramuka mengadakan rapat karena mau kemah. Apalagi seni mau ikut lomba L2SN itu mau lomba. Olimpiade saya nanti nggak ada istirahatnya. Itulah aktivitas. Ciptakan keramaian di sekolah. Jangan kesunyian. Tanggung jawab kepala sekolah ini ya, perubahan yang masif cepat dengan pola yang sulit diterpa. Ini tanggung jawabnya harus mencapai itu. Perubahan yang cepat menyebabkan ketidakpastian. Kita sudah tahu. Kondisi PJJ ini aja nanti kita bisa terbengong-bengong ketika offline atau pembelajaran tatap muka murni terjadi. Kita akan banyak kehilangan budaya baik ketika nanti anak-anak masuk. Karena semua siswa baru, itu tantangan yang tidak mudah. Ya, semua siswa baru, mereka tidak tahu bagaimana kemarin kakak kelas berperilaku baik di sekolah. Nggak ngerti, kebiasaan baik yang ada di sekolah hilang. Kita harus menanamkan kepada semua anak dalam jumlah yang banyak dan tidak ada contoh dari kakak kelasnya, karena semua siswa baru. Ini juga situasi yang harus kita alami. Ya. 3, kekurang jelasan arah perubahan yang menyebabkan kebingungan. Ya. Ini sampai kapan, kemarin ada pertanyaan, sampai kapan PJJ atau sekolah online ini? Nggak ada yang bisa jawab. Ya. Kami, beberapa sekolah kami di Pangudelur di Semarang, kami balik Pak sekarang. Kegiatan pelajarannya adalah online, tapi kegiatan ekstrakurikulernya offline. Ya, sekarang pagi di beberapa sekolah kami di Semarang itu kegiatan ekstranya masuk pagi dalam jumlah terbatas, no. Mersing, paduan suara, macet basket itu masuknya pagi. Ya, tapi dalam kelompok-kelompok seperti itu masih memungkinkan. Ekstranya jalan, pelajarannya jalan. Itu silakan itu dikemas. Masing-masing punya kreativitas. Terjadinya kompleksitas hubungan antar faktor penyebab perubahan. Ya, ini memang ya dari faktor ekonomi. Ya, ini pemerintah mengharapkan PJJ berjalan baik, tapi tidak semua daerah punya jaringan internet yang baik. Ya, teknologi aplikasi yang digunakan kadang-kadang juga tidak bisa digunakan dengan peralatan yang sederhana. Nah, ini sudah macam-macam. Nah, ini hal-hal yang harus kita usahakan. Kemudian tagihan kepada kepala sekolah. Nah, ini kepala sekolah harus membuat ini Bapak Ibu. Ini karena pendidikan dan pelatihan. Kalau portofolio ilmiah
Saya kira Bapak Ibu yang punya dokumen-dokumen misalnya pendidikan dan pelatihan kepala sekolah, yaitu baguslah ya. Kalau yang pendidikannya belum guru gimana ya ini ya? Aku sebagai kepala sekolah telah memenuhi standar yang dibutuhkan peserta didikku dan stakeholder. Secara ilmiah ijazahku memenuhi syarat enggak ya? Mana langkahnya? Harus belajar. Nah, itu gimana? Ya. Lalu menjawab pertanyaan reflektif ini, Bapak Ibu. Ini nanti ini semacam rekoleksi loh, Bapak Ibu. Ini kita mereformasi diri. Ya, kita mereformasi diri. Sebagai kepala sekolah, apakah yang sudah aku lakukan untuk guru-guruku? Kita juga cenderung menaruh gengsi tinggi di depan guru-guru, atau kita bisa bercengkerama ramah, diskusi ringan dengan guru-guru terkait persoalan-persoalan sekolah. Apakah aku mengenal peserta didikku dengan baik? Mengenal dalam arti tidak sekedar nama ya, tapi kerinduan-kerinduan mereka, harapan-harapan mereka. Apakah aku sudah mendorong dan menggerakkan seluruh komponen di sekolahku? Kalau sudah, dalam bentuk apa? Lalu peluang yang masih perlu dikembangkan apa? Kalau belum, mengapa? Atau apakah aku menjadi agen perubahan yang berdaya guna dan berdaya pikat bagi sekolahku? Karismaku itu apa toh janjane? Kok janjane bahasa Jawa itu? Karisma saya itu apa toh sebagai kepala sekolah? Apakah kiranya hasil dari daya ubahku? Nah, ini refleksi yang harus kita buat. Ya, kita mereformasi dulu diri kita. Hasil refleksi visi misi diri sebagai kepala sekolah. Hasilnya silahkan. Ini 4 ya. 3 model pemimpin kepemimpinan di era 4.0 yang aku kembangkan sebagai kepala sekolah. Silahkan. Hasil refleksi unit sekolah masing-masing. Unit merefleksikan apa? Ya paling enggak inilah, nomor 2 ini yang direfleksikan guru. Bagaimana keterlibatan guru, bagaimana mutu guru di depan kelas ketika ngajar, dan seterusnya. Lalu 6, menggali potensi sekolah yang bisa dikembangkan sebagai kekasan masing-masing unit sekolah. Tidak usah selalu bermuatan berisiko biaya mahal. Tidak harus. Mulailah dengan perubahan-perubahan potensi-potensi yang bisa dikembangkan dan tidak berbiaya. Ada di dalam hati kita masing-masing. Soal disiplin, soal dedikasi, soal keramah tamahan, apalagi soal kecepatan bekerja, misalnya koreksi soal, apalagi soal perhatian kepada anak, itu kan tanpa biaya. Mulailah dari itu, agar kita guru-guru lalu memiliki karisma yang bagus. Terima kasih, itu aja Pak Adi, rekoleksi pagi hari ini. Terima kasih kepada Bruder Warto yang telah menyampaikan gagasan dan insight-insight pagi hari ini. Kepada Suster, Bruder, Pastor, Ibu, Bapak, kita buka diskusi, kita sharing, boleh. Kami persilahkan untuk 2 penanya dahulu. Kepada Bapak Paulus Witak, kami persilahkan. Lalu berikutnya nanti Suster Martika yang sudah raise hand di awal. Monggo Bapak Paulus. Terima kasih atas kesempatan. Nama saya Paulus Witak dari SMP Katolik Santo Mikael Manado. Ada 2 hal yang saya bertanya dan juga minta sharing dari Bruder. Yang pertama, tugas kepala sekolah ada 3, manajerial, supervisor, dan wirausaha. Yang saya minta Bruder pertegas atau berikan sharing
karena pangudi luhur begitu hebat, tentang tugas kepala sekolah di bidang wirausaha. Apakah kiat-kiat untuk melakukan tugas wirausaha, apakah untuk mendatangkan income untuk sekolah seperti apa? Dan sekolah saya juga butuh dana, karena dana bosnya kecil. Butuh dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang disebutkan tadi. Yang kedua, seorang kepala sekolah kadang-kadang dilema. Mau komit dengan peraturan yang sudah dibuat, tapi di lain pihak situasional yang membuat kepala sekolah bisa juga mengambil keputusan yang berbeda dengan peraturan atau disiplin atau katakanlah komitmen yang sudah digariskan. Misalnya, guru-guru harus S1, itu visi misi saya termasuk itu. Tapi karena kekurangan guru di sekolah, yang ASN, pensiun, kemudian mau cari guru honor atau swasta butuh dana. Maka kita rangkap-rangkapi saja. Paling tidak yang satu rumpun. Ada juga yang belum S1, bahkan tamat SMA. Saya terus terang saja. Dari kemarin bruder, bahkan sampai hari ini tegasan guru memainkan peranan yang sangat penting menyangkut pelaksanaan kurikulum. Saya ini kerja berat karena ada yang belum sarjana, bahkan tamatan SMA. Bagaimana mungkin saya mau meningkatkan kualitas sesuai dengan tuntutan program POP ini. Jadi minta penjelasan, pencerahan, sekaligus sharing dari bruder yang berpengalaman sebagai kepala sekolah dan juga dari Yayasan Pangudi Luhur yang begitu hebat. Terima kasih. Baik, Pak, satu persatu aja, Pak. Baik, langsung Buder, monggo. Ya, ada dua pertanyaan. Pak Paulus Witak, terima kasih. Terkait tugas kepala sekolah, leadership atau manajemen, lalu supervisi, yang ketiga entrepreneur. Nah, Maaf Buder, masih terputus. Pengalaman saya, entrepreneur itu kan kewirausahaan. Dalam konteks kepala sekolah. Halo? Halo. Sudah, Buder, sudah. Halo? Tadi terputus. Halo. Sudah, Buder. Sudah. Jelas suara saya? Sudah. Oke, ya. Dalam konteks kepala sekolah, kewirausahaan itu kan soal kreativitas, Pak. Jadi entrepreneur itu jangan dibatasi soal mencari uang. Bolehlah mencari uang, tapi tidak harus menghasilkan uang tunai di tangan Bapak. Contohnya begini, Pak. Ini entrepreneur itu kreativitas menemukan solusi persoalan yang ada di sekolah. Contoh, saya waktu saya sebagai kepala sekolah, saya akan mengadakan lomba paduan suara internasional di Singapura waktu itu. Itu pertama kali sekolah tempat saya bertugas mengikuti lomba internasional ke luar negeri. Biayanya habis waktu itu 400-an juta. Nggak mungkin saya minta uang yayasan sebanyak itu. Dari mana? Nggak mungkin. Nggak mungkin juga sekolah sendiri mengumpulkan itu. Nggak mungkin. Nah, inilah entrepreneur kreativitas kita. Gimana lomba ini bisa terjadi? Saya hanya mengumpulkan orang tua. Tak ajak diskusi. Gimana Pak ini? Ini anak Bapak. Mau lomba. Dia secara kompetensi anak-anak memenuhi syarat untuk lomba di luar negeri. Bapak punya uang, orang-orang kaya, orang-orang mampu. Kaya belum tentu mau loh Pak, dalam hal seperti ini. Masih aja orang tua ini karena peristiwa pertama, saya cekcok.
berdebat dengan orang tua itu, karena mereka ini urusan sekolah, kenapa orang tua disuruh bayar? Kan yang butuh sekolah, ini kan nama baik sekolah. Ya, oke lah Pak, ini nama baik sekolah, tapi berapa lama sekolah akan menyandang nama baik karena anak Bapak ini? Tahun depan sudah ada kelompok lagi yang akan lomba. Enggak seumur hidup. Tapi anak Bapak ikut lomba, juara, akan dibawa seumur hidup oleh anak Bapak. Pengalaman gembira, bangga itu akan dibawa seumur hidup. Masa seperti itu sekolah suruh biayai? Bapak punya uang. Nah ini Pak, penting. Sekali lagi, tadi saya berkali-kali mengatakan, sekolah jangan egois merasa bisa menyelesaikan semua perkara. Tidak bisa, tidak boleh. Bawa persoalan itu kepada orang tua. Kalau kelompok paduan suara, ya bawa kepada kelompok paduan suara. Diajak diskusi. Ini anak Bapak. Masa Bapak membayar segitu untuk ke sana nggak bisa? Lalu kami membuat proposal ke perusahaan-perusahaan, kebutuhan 400 juta, membantu 4 juta. Seberapa? Kecil sekali toh. Nyatanya berhasil. Nah, dengan peristiwa pengalaman itu menjen lomba ke Jakarta, apalagi. Bahkan karena begitu boomingnya lomba-lomba seperti itu, modern dance sempat anak bayar 10 juta. Mau mereka berebut, coba bayangkan. Inilah entrepreneur. Kenali kondisi psikologis orang tua di tempat Bapak. Sekali lagi, jangan diselesaikan sendiri. Kadang-kadang di luar dugaan. Kumpulkan orang tua sesuai kelompoknya. Lalu diajak diskusi. Ini anak Bapak. Sekolah membantu. Ya, jangan mau kalau ini urusan sekolah, serahkan ke sekolah. Kadang-kadang kita merasa bangga toh, dipasrai segala urusan itu menjadi urusan sekolah. Jangan mau, harus berbagi. Saya ternyata bisa terkumpul dana sekitar 700-800 juta Pak untuk lomba di luar dari pengusaha, dari orang tua sendiri bayar. Saya kumpulkan dari lomba kor, lomba mersing, lomba macam-macam. Setahun Pak kumpulkan, tiap tahun bisa mengumpulkan dana 700 juta untuk lomba-lomba itu. Coba Pak, ini pengalaman Pak. Saya berani cerita itu, bisa ditanya. Ini Pak Adi ini dulu pernah satu unit dengan saya yang jadi MC ini. Tahu dia. Gelar budaya, teater, macam-macam. Gitu ya, entrepreneur sekali lagi itu kreativitas kepala sekolah terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi. Jangan selesaikan sendiri, gandeng masyarakat sekitar. Terima kasih. Terus tadi yang kedua soal pendidikan ya Pak? Iya, guru. Soal guru, sama Pak, sekolah kami itu tidak semua guru itu lulusan sarjana. Sekolah-sekolah guru SD itu lulusan SMA. Tetapi kami minta sambil ngajar, Bapak sambil kuliah. Bapak sambil ngajar, sambil kuliah, universitas terbuka. UT kan paling gampang di pedalaman itu. Nah, maka oke Bapak bisa SMA jadi guru, saya terima dari guru SD. Kebetulan di pedalaman itu SD, yang SMP juga ada. Tapi Bapak terhitung kami terima dari sekarang, misalnya 7 tahun, harus sudah S1. Berani enggak? Ya siap, saya tak sambil kuliah. Nyatanya bisa tuh Pak. Guru-guru kami masuknya karena penduduk sekitar, penduduk lokal, paling mudah kerja di dekat sekolah itu, dia mau, tapi dengan janji sambil bekerja, sambil kuliah. Di UT enggak masalah, biaya terjangkau. Nah, itu banyak yang guru kami seperti itu Pak kondisinya. Itu soal guru ya Pak, itu pemerintah dengan UT saya kira bisa juga. Begitu Pak Paulus. Ya. Ya. Mohon maaf, Suster, Ibu, Bapak, Bruder Warto kadang off cam karena
bandwidth-nya kemungkinan tidak stabil. Semoga sampai nanti jam 11 masih bisa bertahan. Saya off Berikutnya, cam kan ya, punya saya ya. selama tidak berpengaruh tidak masalah, Buder. Seandainya ya, nanti saya terputus matikan. saja. Ya, oke. Baik, untuk mengakomodasi yang kemarin sudah raise hand tetapi juga belum mendapat kesempatan, maka saya acak hari ini, Suster Ibu Bapak. Kesempatan kedua saya berikan kepada Ibu, ini kalau saya baca dalam bahasa Prancis, Jeong de Ak Ewo. Kami persilakan, Ibu. Ya, halo. Ya, monggo. Ya. Terima kasih. Terkait dengan materi yang diberikan oleh Bruder, kami sangat tertarik. Ya. Terus terang, saya ini baru diangkat jadi kepala sekolah dari bulan Agustus. Jadi masih kurang dengan pengalaman. Tapi setelah mendengar penjelasan lewat Bruder, mungkin atau apa bisa materi yang diberikan tadi itu bisa untuk di-share ke peserta, supaya kami bisa mendapatkan materi itu untuk dijadikan pegangan ketika saya akan melaksanakan tugas ini, apalagi dengan diklat yang dilaksanakan hari ini. Ya, halo Pak. Baik, sudah ya. Ibu. Kalau ini saya jawab, Buder, nanti materi akan di-share ke grup kepala sekolah supaya bisa. Ya, halo. Ada gangguan, Pak? Iya, ya. Nanti akan di-share, Bu. Ya. Ya. Terima kasih, Pak. Oh, begitu, nggih. Baik, pertanyaan kesempatan ketiga saya berikan kepada Bapak Alizaru Laila. Monggo, Pak. Ya, terima kasih Pak Adi. Terima kasih Bruder. Saya pastikan dulu apakah suara saya bisa kedengaran, Pak Adi? Ya, Pak. Bisa, Bapak. Baik, terima kasih banyak, Pak. Bruder yang kami hormati, Suster, Pastor, Frater, Bapak Ibu Kepala Sekolah. Saya ingat betul apa yang dikatakan Bruder Warto kemarin, bahwa saya awali dengan bahagia sebetulnya. Berbahagia dalam arti secara pribadi, kita semua pasti berbahagia. Sekaligus juga kita punya satu tanggung jawab moral sebagai seorang kepala sekolah yang sudah diberikan satu tugas untuk mengembangkan pendidikan Katolik di unit kita masing-masing. Maka ya, kita berbahagia sekarang pintu surga sudah terbuka lebar-lebar untuk kita semua. Kira-kira gitu, ya kan Pak Dia? Itu satu. Ya. Jadi teringat dengan apa yang dikatakan Pak Paulus tadi, Bruder. Saya bukan bertanya, tetapi saya hanya bagi pengalaman saja, sharing sifatnya. Ya. Apa yang pernah kita alami di SMP Santo Yosef di Jalan Pemuda Medan. Teringat saya dengan itu, bagaimana anak-anak kita bukan memang kita jadikan sebagai suatu harapan, sebagai suatu jembatan untuk katakanlah menghasilkan uang, entah dalam karya mereka, entah dalam dan sebagainya. Tetapi kita bangga, sesungguhnya orang tua itu sering mereka tidak memikirkan berapa biaya yang harus mereka sumbangkan ke sekolah. Apabila betul dirasa aman, dirasa terlindungi, diberikan kebebasan berekspresi dalam hal apa saja, mulai dari bidang seni dan sebagainya. Contoh, Pak, artinya bahwa tingkat SMP yang kita kelola, tugas kita kan meletakkan satu dasar-dasar ya, pendidikan dasar-dasar lebih-lebih pada nilai-nilai karakter. Tetapi kebanggaan kita ketika apa yang dipaparkan oleh Bruder kepada kita, bagaimana untuk menggandeng, bagaimana untuk melibatkan orang tua seluas-luasnya dalam event-event tertentu yang membuat mereka memberikan satu dukungan penuh terhadap sekolah anaknya. 2 tahun yang lalu, sebelum pandemi, kita mengadakan satu pentas seni di salah satu tempat dengan melibatkan orang tua seperti itu. Sekali lagi Bapak Ibu, maaf, bukan saya persoalan uang.
tidak menjadi masalah kepada mereka. Tetapi ketika anaknya berperan untuk satu, hanya pukul-pukul gendang saja, apalagi bisa main gitar, bernyanyi dan sebagainya, bisa ya apa? Ya punya satu kebanggaan, ya saksikan, oh anak saya bisa. Hasil karya anak-anaknya, apakah itu melalui suatu lukisan, dibuat dalam bingkai yang bagus, entah berupa patung dan sebagainya, laku Bapak itu, bukan kita menjual. Ketika itu kita gunakan satu momen untuk kita pamerkan kepada orang tua. Maaf Bapak Ibu, 5 juta itu nggak kemana, mereka kasih uang. Ia memiliki hasil karya anaknya, dibawanya pulang ke rumah, dan dia bangga. Ini hasil karya anak saya ketika kelas 7, kelas 8, kelas 9 di SMP. Nah, maksud saya dalam hari ini sharing saja. Untuk mencari uang, gampang apabila semua sudah kita libatkan dalam, betul tadi kata Bruder, jangan berhadapan-hadapan. Tapi bagaimana kita menggandeng mereka, ormas, pemerintah, gereja juga, ya lebih-lebih intinya mereka terlibat dalam suatu kepanitiaan. Itu satu. Kedua, Bruder, maaf. Saya juga terkesan dengan guru-guru kita tadi. Memang tujuan pada akhirnya bagaimana kita bisa menghayati panggilan ini dengan sungguh-sungguh, ya, sehingga bisa secara penuh kita curahkan segala upaya kita memberikan didikan yang terbaik untuk. Tapi jangan kita lupa juga, Bruder, ini fakta yang terjadi sekarang. Kadang-kadang guru kita ini berfungsi ganda. Maaf kalau saya memakai istilah berfungsi ganda. Di satu pihak menjalankan tugasnya sebagai guru, dia juga terkekang oleh suatu beban rumah tangga dalam maksud kutip materi. Kita masih kalah dengan negeri, Bruder. Nah, kita masih kalah dari segi penghasilan, sehingga mari kita lihat juga di sekolah-sekolah kita. Mungkin karena kecil, satu guru merompak dari tempat yang satu ke tempat yang lain, sehingga mengabaikan satu profesional yang betul-betul dia harus curahkan ya dalam memberikan didikan anak-anak kita. Maksud saya, Romo, bagaimana menghilangkan satu mindset ya sehingga guru tidak terlalu cari uang, tetapi menghayati panggilan sebagai guru yang notabene adalah profesi yang sangat mulia. Demikian, Bruder, Pak Adi, terima kasih. Terima kasih. Itu dulu sebagai sharing saja, Pak. Terima kasih. Yang satu sharing, yang kedua perlu dijawabkah, Pak? Ya, boleh. Oh, monggo, Bruder. Yang kedua, Bruder. Enggak, yang kedua saya kira enggak. Oh, baik. Enggak juga, sharing. Baik. Terima kasih, Bruder, Pak Alisaru. Terima kasih, Pak Alisaru, atas teladan yang luar biasa. Yang ketiga, saya berikan kesempatan kepada, ini tertulis di sini SMP CR1 Sabar Sihombing. Ibu siapa ya? Betulkah? Kami, Pak, dari SMP CR1, Pak. Ibu siapa? Sabar Sihombing. Iya. Oh, benar. Monggo Ibu, silahkan. Baik, Pak. Tadi kami sudah mengikuti tantangan karisma yang dihadapi oleh kepala sekolah. Jadi ada beberapa pertanyaan yang perlu kami ajukan. Yang pertama, begini Pak, pengalaman mungkin di sekolah kami terjadi, mungkin juga di sekolah suster, Bapak Ibu guru yang lain. Tantangan yang kami hadapi mungkin saja dihadapi oleh sekolah yang lainnya. Pertama itu adalah dari guru-guru muda atau katakanlah yang baru masuk, ya tiap tahun kita pasti ada kekurangan guru dan menerimanya. Nah, guru-guru ini pasti sudah melihat bagaimana budaya yang ada di sekolah itu. Mulai dari datang, kemudian mengajar, lalu menyapa orang tua dan siswa, dan sebagainya. Tetapi tantangan yang kami hadapi, guru-guru muda ini sulit sekali beradaptasi dengan para guru-guru, dengan lingkungan sekolah lah, termasuk budayanya itu. Dan itu kami nilai sebagai tantangan yang dihadapi oleh kepala sekolah. Nah, kami mohon pencerahannya kepada Bruder, apakah solusi
yang baik yang dipakai kepala sekolah untuk menghadapi peristiwa ini. Sehingga kalau sekolah, kami merasa bahwa kalau sekolah sudah valid di dalam, sudah kuat di dalam, tentu kita bisa bersinergi dengan siapa saja di luar sekolah kita. Yang itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, mental masyarakat mungkin berbanding terbalik dengan yang dikatakan Pak Alizaro. Di daerah kami, mental masyarakat itu lebih daripada memilih sekolah gratis tanpa memandang mutu atau kualitas. Yang penting bagi orang tua adalah ada anaknya yang sekolah, kemudian prioritasnya adalah ijazah. Nah, kalau masalah biaya mungkin kalau ada yang gratis lebih dicari sekolah yang gratis. Jadi kita yang sekolah swasta ini kadang-kadang butuh dana untuk beradaptasi atau mobilisasi yang lain, persaingan, kemudian olimpiade, ekstrakurikuler, itu kan perlu pengadaannya dengan menggunakan biaya, begitu Pak. Jadi kadang-kadang ini merupakan tantangan bagi kepala sekolah juga, bagaimana menghadapi mental orang tua yang seperti ini, terlebih kemarin dikatakan bahwa tidak perlu mengajar kurikulum, sehingga di sana kita bisa menciptakan kurikulum yang lebih menunjang karakter anak, tapi justru yang terjadi di lapangan tidak seperti itu, Bruder. Jadi kami mohon pencerahannya untuk dua pertanyaan kami, bagaimana menghadapi tantangan dan hambatan yang terjadi ini. Demikian, Bruder. Baik, langsung Bruder, ini pertanyaannya pas sekali Ibu, karena Bruder Warto ini meskipun sudah di usia 50 tetapi berjiwa muda. Monggo Bruder. Saya masih 35 yo. Oh, maaf. Ya, sudah kepala 5 ini. Baik Ibu Siombing ya. Jadi terkait pegawai baru guru muda. Saya hari ini pagi ini nanti jam 11 saya itu mengisi pembinaan guru muda kami. Namanya Santi Aji, itu bahasa Jawa. Santi itu pesan, Aji itu penting. Jadi guru-guru kami sebelum menjadi pegawai tetap, kami bina, kami didik, kami beritahu, kami beri pesan bagaimana menjadi guru pangudi luhur. Namanya Santi Aji. Nah, kalau tidak seperti itu, mereka akan tidak paham bagaimana menyesuaikan diri dengan budaya yang ada di pangudi luhur. Gaji guru pangudi luhur itu kecil, Bu. Sedikit. Tapi saya juga nggak ngerti mengapa mereka punya militansi yang baik, rasa cinta terhadap sekolah kami. Saya nggak ngerti. Pasti jauh di bawah gaji guru-guru yang ada di ruang virtual ini. Saya yakin. Ya, saya yakin. Ya. Nah, maka yang di tempat Ibu Siombing tadi, guru baru itu sebelum masuk, harusnya, saya nggak tahu, harusnya ada waktu untuk diklat singkat, misalnya seperti itu. Harus ada diklat singkat. Budaya yang ada di sini seperti ini, tanggung jawab Ibu seperti ini, hak dan kewajibannya seperti ini, peraturan yang berlaku seperti ini. Tanpa itu ya nggak bisa, Bu. Kami butuh waktu 3 tahun untuk internalisasi nilai Yayasan Pangudi Luhur. Butuh 3 tahun. Itu baik baru pegawai tetap. Paham atau Bu? Itu ada 2 pembinaan Santi Aji. Itu memberikan pesan-pesan penting. Konsolidasi. Setelah 1 tahun itu konsolidasi. Artinya Anda cocok nggak dengan guru menjadi guru pangudi luhur? Kalau cocok lanjut, kalau tidak keluar. Nah, itu baru ada penandatanganan perjanjian kerja di tahap kedua tadi nanti. Begitu. Jadi kita harus mendiseminasikan nilai-nilai yang menjadi peraturan di yayasan. Harus begitu, Bu. Kalau pegawai baru datang tanpa ada penjelasan dari pimpinan, ya mereka nggak ngerti apa yang harus dilakukan. Itu saya kira langkah yang harus dibuat. Lalu yang kedua, terkait dana atau mentalitas. Ya, saya kira di semua daerah, semua wilayah
model-model seperti itu selalu ada, Bu. Makanya kita jangan sendiri ketika masyarakat punya pandangan seperti itu. Jangan-jangan mereka nggak ngerti maksud hidup, maksud mendidik. Gunakan orang lain. Ibu, maaf ya, sekolah kita kan sekolah Katolik. Gunakanlah mungkin pastor paroki untuk melakukan penyadaran masyarakat. Gunakanlah tokoh-tokoh agama. Kami di Keuskupan Agung Semarang beberapa waktu yang lalu mengalami situasi yang sama karena para pastor paroki tidak atau kurang punya kepedulian terhadap sekolah. Dalam sharing, dalam khotbahnya jarang yang menghimbau, mendorong agar anak-anak sekolah di sekolah Katolik. Tapi itu terjadi sekitar 2008. Pada waktu Vikjennya Romo Pius Riono Pradi, sekarang Keuskupan Ketapang, Kalimantan Barat, waktu jadi Vikjen, dia menggerakkan romo-romo paroki memberikan penyadaran bahwa pendidikan itu tugas gereja. Lalu romo-romo paroki waktu itu diminta untuk promosi, melakukan penyadaran, macam-macam kepada umat. Nah itu mereka yang punya umat. Nah itu menggunakan seperti itu. Jadi penyadaran masyarakat lewat tokoh. Inilah pentingnya kita bekerja sama dengan masyarakat agar visi pendidikannya itu juga sampai ke mereka, tidak pragmatis. Yang penting murah. Nah ini anak ini investasi masa depan nih. Ini Bu, saya kira coba ditempuh dengan cara seperti itu. Pengalaman saya di Keuskupan Agung Semarang agak efektif seperti itu. Romonya juga banyak yang ngajar di sekolah, membantu mengajar. Begitu. Itu Bu, saya ya. Kalau menggunakan romo-romo untuk melakukan penyadaran itu mungkin bisa, tetapi kenyataannya bahwa sekolah kita tidak semua siswanya beragama Katolik seperti itu. Oh ya. Nah, berarti kalau yang untuk siswa yang non agama Katolik kita harus memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka tetap terjawab. Banyak juga Bu sekolah kami Pangudulur yang muridnya mayoritas Muslim, seperti SMA kami yang ada di Pemalang, di salah satu kota di Jawa Tengah bagian barat, kota Pemalang, SMA 70% muridnya Muslim. Yang Katolik hanya sekitar 20-30%. Nyatanya setiap tahun ada itu Bu, aku juga nggak ngerti Bu, itu penyebabnya apa. Kadang-kadang tidak bisa diceritakan dengan kata-kata, tapi kok itu terjadi. Dan itu mayoritas orang-orang kurang mampu. Mungkin segmen pasar kita memang begitu. Lalu kami menjawab kebutuhan anak-anak kurang mampu dan mereka bisa sekolah di sekolah kami. 70% Muslim. SMA Pangudulur Santo Lukas Pemalang. Ya, brudernya yang di sana all out membantu mereka. Nyatanya mereka nyaman itu. Ya, itu Bu. Ini nggak ada rumus jitu, masing-masing sangat-sangat lokal, lalu itu harus ditemukan di lokal masing-masing. Begitu. Oke, Bruder. Terima kasih. Terima kasih, Bruder. Terima kasih, Ibu Siombing. Sekaligus mengingatkan sambil kita berdinamika masih 10 menit mengisi daftar hadir. Kemudian yang berkaitan dengan pertanyaan Bu Siombing, justru kemarin Bruder menyampaikan pentingnya penggantian 7 unsur budaya. Kemungkinan harus diriset Ibu di sekolah Ibu, karena siapa tahu kalau di Semarang itu kalau soal masakan tahu taste-nya sekali dan enak, pasti orang akan mencari meskipun bayarnya mahal. Begitu. Berikutnya saya persilahkan kepada penanya yang keempat, Bapak Apolinaris Siagian. Silakan Bapak. Terima kasih Bapak. Sebelumnya selamat siang dulu. Jelas Pak suara saya ya? Silakan. Dengar Pak. Hanya mau sharing. Ya, saya tertarik dengan Bruder itu bahwa
kepala sekolah itu memang harus bersikap sebagai entrepreneur. Ini sharing kita. Saya pribadi prinsipnya selalu tidak mau tergantung kepada yayasan. Maka apa yang bisa saya lakukan ialah saya berpikir apa yang mampu saya lakukan sesuai dengan situasi yang ada di sekolah saya. Tadi salah satu teman kita tadi dari Manado yang bercerita tentang bahwa ya dana kurang saya dapat sehingga ya kurang mampu lah menggerakkan sekolah. Kalau saya seperti yang dikatakan oleh Bruder, kita sebagai kepala sekolah bertindak sebagai entrepreneur, wirausaha, memahami lingkungan atau kekuatan ya yang ada di lingkungan sekolah kita. Saya biasanya melakukannya dengan melibatkan masyarakat yang ada di sekitar ini. Contoh, siswa kami ini kebanyakan adalah anak petani. Dan kemungkinan besar mereka tidak mampu membayar uang sekolah tepat bulannya. Bahkan ada beberapa anak sekolah sudah beberapa bulan tidak bayar uang sekolah. Maka cara yang bisa saya ambil ialah saya menggerakkan ya gerakan sosial yang saya tanamkan dalam diri anak-anak untuk membantu teman-teman mereka yang tidak mampu membayar uang sekolah, yang saya sebut dengan gerakan 1000 rupiah, yang kami buat setiap hari Sabtu lewat sebuah mic-nya Pak. Oke, sudah. Ya, nanti uang ini terkumpul, kemudian kami serahkan kepada orang tuanya, sehingga ya mereka sedikit terbantu dengan biaya yang terkumpul tadi. Baru beberapa potensi lain yang kita gerakkan ialah ya dengan memanfaatkan biaya yang ada di sini. Di Agustus, kami selalu melibatkan orang tua dalam kegiatan anak-anak kita. Maka, ya, dalam kegiatan itu, kami libatkan orang tua, maka orang tua yang melihat kegiatan anak-anak dengan sendirinya merasa terdorong untuk menyumbang anak-anaknya, sehingga nanti uang atau sumbangan yang mereka kumpulkan ini inilah yang kami gunakan untuk membeli kursi kami yang ada untuk sekolah. Lantas apa cara-cara saya lagi untuk menangani supaya ya dari biaya kami ini dana kami ini kurang? Ya saya jajaki bisa masuk ke pemerintahan desa. Maka saya menelusuri ke dana desa. Saya buat proposal, tetapi karena COVID sekarang, ya kemarin mereka sudah setuju memang, tetapi karena COVID akhirnya ditunda dulu. Kemudian cara lain ialah saya menelusuri alumni sekolah. Saya bertanya-tanya, kemudian saya menggerakkan hati mereka, dan syukurlah mereka membuat kemudian satu grup alumni yang kemudian akhirnya nanti mereka mengumpulkan dana untuk membantu sekolah kita. Kemudian saya gerakkan anak-anak muda yang ada di kampung ini yang punya minat olahraga. Sementara di sekolah kami tidak punya lapangan. Maka saya pikir saya bisa gunakan anak-anak muda ini untuk membangun lapangan. Contohnya lapangan bulu tangkis. Maka saya gerakkan mereka dan memang mereka tergerak tanpa modal, ya akhirnya lapangan itu bisa terjadi. Modal nol, tetapi lapangan itu bisa terjadi. Maksud saya di situ ialah saya sangat setuju dengan Bruder tadi bahwa kepala sekolah adalah kunci dan tidak semua prasarana yang betul-betul bagus itu
bukan tidak menjadi kunci. Kuncinya ialah bagaimana kepala sekolah melihat peluang, mengatur manajemen ya sesuai dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Oke. Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Apolinaris atas sharingnya. Saya pikir tidak perlu ditanggapi, Bu Dergi. Ya, itu sharing, Pak. Bagus sekali. Baik. Terima kasih, Pak Apoli. Baik, kesempatan terakhir karena ini sudah mau jam 11 di Indonesia Barat, tetapi Bu Derwarto juga mau mengisi acara di lain tempat. Kesempatan terakhir kami berikan kepada Bapak hilang tadi. Sebentar. Kepada Bapak Andreas Joko, kami persilahkan. Itu Bruder, Pak. Oh, Bruder. Monggo, Bruder. Maaf. Andreas Joko, ya. Baik, terima kasih, Derwarto. Ya. Setuju sekali dengan yang terkait dengan entrepreneur tadi, kewirausahaan. Bahwa itu tidak terkait dengan misalkan menghasilkan uang ini dan itu, tetapi lebih pada bagaimana mencari solusi yang terbaik. Nah, ya ini hanya sharing aja. Kemarin kan di sekolahan kami kan ada lomba tari prajurit. Nah, di rayon kami kan masing-masing mengirim 10 orang. Sedangkan setiap sekolah itu harus membayar uang partisipasi setiap anak itu waktu 4.000. Sedangkan kami kan di anggaran BOS itu sudah tidak ada, komite itu juga tidak. Akhirnya kan kami itu mempunyai berinisiatif untuk menyampaikan ke orang tua, untuk partisipasinya. Jadi ini seperti yang mungkin yang Buder sharingkan, tidak semuanya sekolah, tapi kita mencoba melibatkan. Tetapi yang terjadi di dalam dari dalam sendiri itu beberapa Bapak Ibu menyampaikan jangan minta orang tua, kan anak kan sudah dilibatkan di situ, musuh anak sudah main masih bayar, itu yang terjadi. Padahal kami juga berdasarkan sharing dari SMP negeri aja, mereka juga minta, dia ketika rapat dengan kepala sekolah, kami tidak ada anggaran, maka kami minta ke orang tua. Nah itu yang terjadi di tempat kami itu. Kemudian yang kedua, itu terkait dengan sekolah Katolik kan terkadang identik dengan sekolah mahal, karena pembandingnya itu SMP negeri yang dimana dia gratis itu. Nah kemudian di situ yang terkadang kepala sekolah itu juga agak susah dalam arti begini. Kepala sekolah diminta yayasan dalam arti untuk biaya, kalau misalkan kan naik terus atau bagaimana 15% naik semacam itu. Kepala sekolah mengusahakan begitu. Tetapi dalam kenyataannya terkadang yang sudah terjadi, ya kami memang tidak sebesar itu. Yang menjadi beban tersendiri, kita itu ingin tetap membantu yayasan. Karena di YPL itu meskipun pandemi, itu gaji masih 100%. Ya, masih 100%. Nah, maksud kami itu pengen bantu, tetapi kan anak ada yang kurang. Ketika mau ulangan, kami sudah mencoba mengingatkan untuk membayar ini dan itu. Dan akhirnya memang banyak yang bayar. Tetapi di sisi lain, ini kembali lagi dari dalam, itu harapannya, ya kalau belum ada uang, ya enggak apa-apa, rapotnya diberikan. Tetapi yang terjadi kalau kelonggaran ini terus, maka nanti numpuk-numpuk dan di kelas 9 akhirnya semakin banyak. Nah terkadang kepala sekolah kadang dituntut Bapak Ibu guru harus lebih bijak dalam menentukan keuangan. Harus ada kelonggaran semacam itu. Tapi itu tadi nanti jadinya anak orang tua akan menumpuk, sehingga ketika menumpuk, apalagi ketika kelas 9 uang numpuk, kita minta kesusahan. Ini hanya sekedar sharing. Dan susahnya juga dari dinas itu menyampaikan kalau tidak boleh menahan ijazah. Nah, sedangkan anak belum lunas.
Nah, sedangkan kalau di pemerintah di negeri murid seberapapun mereka tetap dapat gaji. Sedangkan kita kan dari orang tua. Nah, ini kadang yang menjadi beban tersendiri. Kami inginnya membantu yayasan, mencoba Bapak Ibu guru ya ikutlah inilah. Dalam kenyataannya itu kita juga tidak terlalu kaku. Ketika orang tua itu kesusahan, kami suruh menghadap, kami carikan solusinya. Tetapi itu tadi terkadang di dalam itu sendiri yang terkadang produk gundeli, harus bijak ini dan itu terkait dengan keuangan. Anak itu kan ini kan tanggung jawab orang tua terkait itu. Itu Buder kami hanya men-sharingkan itu terkait dengan kesusahan kami. Ya, kesusahan kami mau ngambil kebijakan harus lunas sehingga boleh ngambil rapot, tetapi di lain pihak dari pihak guru merasa kasihan ini dan itu. Sempat juga saya sampaikan Bapak Ibu, kasihan itu jangan hanya dalam mulut. Kasihan itu harus ada tindakannya. Misalkanlah nyarikan bantuan ini dan itu. Sempat saya begitu juga. Ini yang evaluasi PPDB yang kemarin itu, di mana katanya kita mahal ini dan itu. Dan saya sampaikan juga, kalau mahalnya itu dilihat dari mana. Bapak Ibu melihat mungkin sekolah yang lain. Terlihat dengan gaji, mungkin Bapak Ibu bisa bandingkan kok gaji YPL dengan mereka. Saya sempat begitu. Itu Derwarto, jadi ini yang perlu kami sampaikan juga, karena kami ini kan tangan kanan yayasan yang dipercaya ya, ketika kami ada masalah terkait dengan ini ya, biar lebih longgar pikirannya ya, perlu kami sampaikan. Ini Buder terkait dengan pembiayaan. Terima kasih Buder. Baik, terima kasih Bruder Andreas Joko. Maaf kalau tadi saya menyebutnya Bapak karena tertulis Andreas Joko, saya tidak hafal juga. Nah, berkaitan dengan pengalaman hari ini, Suster, Ibu Bapak, Bruder, Pastor, kemungkinan besok format penamaannya seperti tempat saya. Kalau saya awam berarti Adi, POP, YPL, SMG. Kalau Suster nanti ada SR, Adi gitu ya. Kalau Bruder, BR, Andreas gitu misalnya. Nama nickname aja, begitu ya. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat, Bruder, Suster, Ibu Bapak semua, tampaknya kita harus rehat dulu, memberi kesempatan Bruder untuk mengisi sesi di Santiaji, di Shalom. Dan untuk menutup perjumpaan kita pada sesi pertama ini, saya tidak perlu menyimpulkan, tetapi saya mengajak Bruder, Suster, Ibu Bapak semua mengingat satu lagu gereja yang sering dinyanyikan dalam Ekaristi, kau dipanggil Tuhan, berat memang tugasmu, tetapi kau diberi rahmat. Soal itu, dan satu lagi yang meneguhkan kita di sepulang para murid diutus berdua-dua oleh Yesus, satu hal yang meneguhkan mereka adalah namamu tercatat dalam kerajaan surga. Kiranya begitu, mari kita tutup perjumpaan sesi pertama ini dengan berdoa, dan kami minta kesediaannya Suster Krisanti, SFD, untuk memimpin doa penutup. Bisa, Suster Krisanti? Oke. Baik, Pak. Bruder, Bapak, Ibu, para suster, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Baik, kami pantas bersyukur kepadamu atas segala berkat-Mu boleh mengikuti diklat pada hari ini berjalan dengan baik. Semoga apa yang kami dapat, apa yang kami terima memberikan semangat baru di dalam pelayanan, mendidik anak-anak yang dipercayakan di sekolah kami masing-masing. Untuk selanjutnya ya Tuhan, kami masih nanti memohon berkat dan penyertaan-Mu agar kami tetap mampu melanjutkan kegiatan ini dengan baik, sehingga kami pun mampu mendidik, memajukan sekolah-sekolah kami sesuai dengan kehendak-Mu.
Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Romo, Suster, Bapak Ibu. Terima kasih. Jadi sebentar nanti jam 3 untuk Manado. Sama-sama. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi, Suster Ibu Bapak. Jam 3 untuk Manado. Terima kasih. Saya mohon izin meninggalkan ruangan ya. Lupa nomor Bruder Barto. Ya, Terima kasih, saya Bunda. mohon izin ya meninggalkan ruangan. Terima kasih. Warto. Selamat siang semua. Ya. Terima kasih, Bruder. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Terima kasih dan selamat siang. Bu Lili. Halo Ibu. Kalau grup kita maunya besar juga. Iya, sudah dikasih terus sudah. Pramukata juga. Kita sudah kasih tahu mereka. Harus nih dalam 1 minggu itu berjalan. Biasa minggu ini. Bagaimana hari ini kan? Sudah ke situ tadi. Makanya sementara makannya dia. Kalau bisa kerjasama sama dia. Sana toh, karena dia kan pintar bawakan. Nanti sumpah saya satpamnya. Oh, kalian yang sibuk karena bawa gitu. Live nih. Tinggalkan nih. Sehat. Ter. Sehat. Sehat, Pak. Rindu, Mana minumnya? Aku lagi kasih data. Oh iya. Nanti masuk ke Oh ya. Apa ini?